Nama Lampegan sendiri berasal dari kalimat yang disebutkan oleh mandor proyek. Mandor tersebut seorang warga Belanda dan saat memantau para pekerja, ia menyebut kata lampegang, lampegang. Terdengar samar di telinga warga menjadi lampegan, lampegan. Adapun versi kedua dalam perolehan nama Lampegan, banyak yang menyebutkan jika nama terowongan termasyhur di Pulau Jawa pada masanya itu berasal dari kalimat yang diucapkan oleh masinis kereta yang hendak memasuki terowongan ini dan selalu menyebutkan sandi, lampean, lampean pada asistennya. Kata itu berarti menyalakan lampu sebagai penerangan di dalam terowongan yang gelap dan lambat laun penyebutannya menjadi Lampegan. Selain memiliki filosofis nama yang unik, kisah mistis juga identik dengan terowongan ini. Masyarakat sekitar menyebut jika pada saat peresmian di tahun 1882, pemerintah Hindia Belanda berupaya mengadakan pesta. Peresmian itu dihadiri oleh orang-orang berpengaruh di masa kolonial Belanda serta beberapa masyarakat setempat. Legenda yang terkenal dari terowongan ini adalah tentang Nyi Sadea yang merupakan seorang penari ronggeng yang terkenal di daerah Cianjur pada masa Hindia Belanda. Dia hilang secara misterius saat mengadakan pertunjukan di dekat terowongan ini. Setelah ditelusuri oleh para ahli supranatural, ternyata ada penunggu terowongan ini. Penunggunya adalah Jin Raza Mandala. Konon katanya jin ini terkuat di terowongan tersebut dan dia meminta tumbal dengan syarat seorang wanita cantik. Tidak perlu memakai ritual tertentu, cukup diadakannya acara ronggeng. Konon setelah acara tersebut, tempat itu menjadi istana untuk Nyi Sadea dan Jin Raza Mandala. Menurut masyarakat sekitar, mereka sudah bahagia di alam lain. Ada juga masyarakat yang menyebutkan bahwa Nyi Sadea dijadikan tumbal dalam acara peresmian tersebut dan jenazahnya ditanam di dalam tembok terowongan. Cerita tersebut terus berkembang di kalangan masyarakat sekitar dan hingga kini tidak ada yang mengetahui kemana Nyi Sadea pergi. Lokasi yang berbukit dan berada di tengah hutan membuat terowongan Lampegan dijadikan tempat strategis untuk melawan dan bersembunyi dari penjajah saat dahulu. Bahkan disebutkan jika Lampegan merupakan lokasi ideal untuk ajang duel mortir guna menakut-nakuti serdadu Belanda. Terowongan ini menjadi saksi bisu zaman penjajahan dan perjuangan para pejuang bangsa. Di awal tahun 2000, terowongan ini mengalami kerusakan karena rembesan air dan longsoran tanah di mulut terowongan. Kerusakan ini berujung pada kebijakan dinas tempat untuk memangkas terowongan.